Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Ibu harapkan tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Baik, kali ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Tinambunan. Kita akan belajar kembali yaitu tentang gerak lurus. Nah, kenapa kita bahas kembali? Karena memang masih banyak pertanyaan tentang GLB dan GLBB dan masih banyak yang belum paham. Jadi pertemuan kali ini kita khususkan untuk membahas kembali dan kemudian nanti soal-soalnya kita ulas kembali supaya lebih paham. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Gerak lurus. Pernahkah kamu mengamati bagaimana jalannya kereta api? Lintasannya lurus, parabola atau lingkaran? Ayo, siapa yang sudah pernah naik kereta api? Ya. Gerak suatu benda dalam lintasan lurus dikatakan gerak lurus. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya adalah contoh gerak lurus. Sedangkan gerak bumi mengelilingi matahari merupakan gerak dengan kecepatan tetap dengan waktu tempuh 1 tahun. Menurut bentuk lintasannya, gerak lurus dibagi menjadi 2 gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Jadi, siarak benda bergerak lurus beraturan apabila gerak benda menempuh lintasan lurus dan kelajuan benda tidak berubah atau kita katakanlah itu tetap. Nah, itu minggu lalu sudah kita bahas ya. Misalnya, pada gerak lurus beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Contohnya, mobil yang melaju menempuh jarak 2 meter dalam waktu 1 detik, maka 1 detik berikutnya menempuh jarak 2 meter lagi. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan atau kecepatannya konstan. Pada gerak lurus beraturan, ya, pada gerak lurus beraturan atau GLB, kelajuan dan kecepatan hampir sulit dibedakan karena lintasannya yang lurus, menyebabkan jarak dan perpindahan yang ditempuh besarnya sama. Ya, jadi kalau untuk GLB, jarak dengan perpindahan itu sangat sulit dibedakan karena kan namanya lintasannya lurus. Artinya jarak dengan perpindahannya dianggap sama atau seringkali sama. Nah, ini kita lihat kereta api, ya, lintasannya adalah lurus. Persamaan GLB ya secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini ya, V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. Dengan V itu adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, S itu perpindahan dalam satuan meter, T adalah waktu dalam satuan sekon. Sedangkan grafik pada GLB dia seperti ini. Ya. Grafik pada GLB ada kecepatan terhadap waktu, ya. Maka grafik hubungan antara jarak terhadap waktu pada GLB. Oke. Maka jaraknya adalah kemarin kita buat jarak itu adalah apa? Luas grafik yang dibuat. Berarti ini luasnya. Inilah sama dengan jarak. Oke. Nah, hubungan jarak terhadap waktu adalah jarak sama dengan kelajuan dikali waktu. S sama dengan V kali T. Jika benda sudah memiliki jarak tertentu terhadap acuan, maka S sama dengan S0 ditambah V kali T. S0 itu dari mana, Bu? Itu kedudukan benda pada T sama dengan 0. Artinya, sebelum bergerak, benda itu sudah pada posisi tertentu. Kita katakanlah itu S0. Ya. Kecepatan benda pada GLB adalah tetap. Nah, coba perhatikan grafik ini. Ya. Ini grafik V terhadap T. Ini V-nya. Ini V terhadap T ini ya. Ini dalam waktu tertentu V-nya konstan sehingga grafiknya seperti ini. Dan ini nanti adalah jarak, yaitu V kali T.
S itu sama dengan V kali T. Nah, V kemari ke vertikal, T ke horizontal. S sama dengan V kali T. Berarti ini kalau di matematika bangun apa ini? Persegi panjang kita katakan, yaitu panjang kali lebar. Berarti sama dengan luas grafik. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu contoh. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Oke, di sini sudah ada ya. Sudah ada sebenarnya. Coba ini. Ya. Nih, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Pertama sekali kita ubah dulu kecepatan dalam satuan kilometer per jam ini ke meter per sekon. Kenapa? Karena satuan internasional atau SI adalah meter per sekon untuk kecepatan. Nah, kita ubah 36 km per jam. Ibu yakin kamu sudah bisa ya di kelas 7 kemarin ini. Yaitu dari mana? 36 km ya, itu sama dengan 36.000 meter, ya kan? Dikali 1000 ya. Dibagi dengan 1 jam. 1 jam itu berapa sekon? Yaitu 3.600. Berarti 36.000 dibagi 3.600 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Nah, waktunya berapa sekon? Yaitu 10. Berarti tinggal kalikan. S sama dengan V kali T. Berarti 10 meter per sekon dikali 10 sekon. Hasilnya adalah 100 meter. Paham ya? Oke, sangat gampang saya pikir. Baik. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini sering kali. Ya, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Hitunglah kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210 meter. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Tadi ada dua mobil A dan B bergerak dari arah berlawanan. Katakan A ke kanan, B ke kiri. Oke? Nah, jarak mereka ini A dengan B itu adalah 210 meter. Tetapi si A itu bergerak dengan kecepatan berapa? 20 meter per sekon. Si B berapa? 10 meter per sekon. Pertanyaannya, hitung kapan. Kalau ada kata kapan anak-anakku, berarti ini waktu. Dan di mana? Di mana itu sama dengan letak, ya. Mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil itu mula-mula 210 meter. Maka di sini kita buat diketahui. Biasakan membuat diketahui untuk IPA ya, khususnya bidang fisika. Berarti kecepatan mobil A yaitu VA. VA sama dengan berapa? 20 meter per sekon. Kecepatan mobil B, VB 10 meter per sekon. Jarak mobil A dan B itu adalah 210 meter. Berarti mereka berjumpa ya. Berjumpa si A dari kiri ke kanan, si B dari kanan ke kiri. Ya. Tidak kita katakan di tengah. Kenapa? Karena kecepatannya itu berbeda, ya, berbeda. Si A lebih cepat, ya kan? Ya, si A lebih cepat, yaitu 20 meter setiap 1 sekon. Sedangkan si B hanya 10 meter tiap sekon. Sedangkan jarak mereka dua tadi hanya berapa? 210 meter. Maka di sini karena ya waktu yang dipakai oleh si A dengan si B tidak sama, kita katakanlah waktu A yaitu TA, waktu mobil A berpapasan dengan mobil B. SA itu jarak mobil A ketika berpapasan dengan mobil B. Karena jarak mereka itu adalah sama, jarak mereka itu adalah seluruhnya 210 meter, maka bisa kita buat seperti ini. SA tambah SB itu sama dengan jarak ketika mobil A berpapasan dengan mobil B. Berarti SA tambah SB sama dengan 210 meter. Nah, apa mencari S tadi? Yaitu V kali T, ya kan? Berarti SA, VA kali T ditambah VB kali T. Sama dengan 210 meter. Nah, perlu kita ketahui di sini, kalau ada kata berpapasan, berarti waktu yang digunakan oleh si A dengan si B adalah sama. Kita misalkan adalah T. Ya. Berarti 20 dikali T tambah 10 kali T sama dengan 210 meter.
Ini waktu berpapasan ini ya, waktu berpapasan. Nah, berarti 30T sama dengan berapa? 210. Maka T sama dengan 210 per 30 sama dengan berapa? 7 sekon. Jadi, T sama dengan 7 sekon setelah mobil A berjalan. Berarti jarak yang ditempuh si A setelah 7 sekon itu berapa? Yaitu SA sama dengan VA kali T sama dengan 20 kali 7 sama dengan 140 meter. Jadi mobil A berpapasan dengan mobil B setelah 7 sekon dan berjalan 140 meter. Ya, ini kalau si A. Berarti si B di jarak berapa? Kurangkanlah 210 dikurang 140 meter. Ya, berarti sisanya ini sama dengan berapa ini? 210 dikurang 140. 70 ya. 70 meter lah si B. Oke? Berarti kalau diukur si A itu adalah 140 meter, si B 70 meter. Dari mana itu Bu? Bisa juga nanti VB dikali T. Berarti VB-nya tadi berapa? VB 10 kan? T-nya 7. Berarti 10 dikali 7 sama dengan berapa? 70 meter. 70 ditambah 140 sama dengan 210 meter. Oke. Untuk contoh GLB. Oke, ini nanti tugasnya. Oke, yang kedua GLBB. Nah, ini juga sudah kita bahas sebenarnya. Nah, hanya sekilas saja. GLBB. Pernahkah kamu melihat sepeda motor bergerak menuruni sebuah bukit? Kalau menuruni bagaimana? Bagaimana kecepatannya? Ya, tentunya kecepatannya semakin bertambah. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Nah, ingat dulu kan kemarin sudah kita bahas tentang perubahan kecepatan tiap detik adalah apa? Percepatan. Jadi untuk GLBB benda itu mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Oke, kita lihat grafiknya. Oke, grafiknya seperti ini ya. Ini kalau dia dipercepat menaik ke atas. Ini ingat V terhadap T. Oke. Nah, kemarin juga saya katakan ya rumus-rumus pada GLBB banyak ini, tapi ini untuk di kita nggak terlalu dibahas ya. Ini ada yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini dari sini. Dimasukkan nilai S sama dengan V kali T, dimasukkan kemarin. Ya. Untuk mencari kelajuan rata-rata itu kelajuan akhir ditambah kelajuan awal dibagi 2. Kalau kita masukkan S sama dengan V kali T, maka ini nanti dapatnya. Oke. Nah, sehingga dapatlah persamaan ini. V0 ditambah A kali T. Nah, kemudian yang kedua ini. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Ini tidak perlu kita bahas lagi karena sudah ada di pertemuan pertama. Nah, sedangkan grafiknya kemarin juga ada 3. Jarak terhadap waktu dia seperti ini. Ya. Kecepatan terhadap waktu dia seperti ini. Sedangkan percepatan terhadap waktu, percepatannya konstan kan? Berarti dia seperti ini. Oke? Baik. Sekarang kita lihat salah satu contoh ya, contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Dalam waktu 2 menit mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh dan kelajuan akhirnya. Oke, ini secara perumusan kita buat. Kemarin saya buatkan dalam bentuk apa nak? Ya, dalam bentuk grafik. Ya, dalam bentuk grafik. Ini kita buatkan dalam bentuk perumusan ya, dimana kita pakai rumus tersebut. Oke, sekarang kita lihat. Apa yang diketahui? Kecepatan 72 km per jam. Ini kita katakan kecepatan mula-mula atau V0. V0-nya 72 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon berarti 72.000 dibagi 3.600. Sama dengan berapa? 20 meter per sekon. Waktunya 2 menit. Ini harus kita ubah selalu ya. Dalam satuan SI. Yaitu berapa? 2 dikali 60. 1 menit itu berapa? 60 sekon ya kan? Berarti 2 kali 60 sama dengan berapa? 120 sekon. A-nya itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya apa? Jarak dengan kecepatan atau kelajuan akhir. Oke, semuanya sudah lengkap. Sekarang kita masukkan ke persamaan. S sama dengan apa? V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat.
Berarti V0-nya tadi berapa nak? 20. Dikali T-nya 120. Ditambah setengah. A-nya tadi berapa? 5. T-nya berapa tadi? 120. Berarti dikuadratkan. Oke, nanti hitung-hitung secara manual ya. Ini harus dihitung kembali. Dapatnya adalah berapa? 36.240 meter. Nih ya. Nah, kelajuan akhirnya berapa? Nah, VT itu bisa V0 ditambah A kali T. Berarti 20 ditambah 5 kali 120. Oke, 5 kali 120 berapa nak? Dalam kurung dulu selesaikan ya. Yaitu 600. 600 tambah 20, 620. Oke, itulah jawabannya. Baik, penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang perlu anak-anakku yang belum. Gerak suatu benda dapat diselidiki menggunakan pewaktu ketik. Saya ulangi, gerak suatu benda dapat diselidiki menggunakan waktu peketik yang disebut dengan ticker timer. Alat ini dilengkapi dengan pemukul getar dengan frekuensi listrik PLN 500 Hz. Ini Hz dibaca, jangan Hz ya, Hz. Atau sebanyak 50 kali ketikan dalam 1 detik. Jadi arti 50 Hz ini adalah 50 kali ketikan dalam 1 detik. Bayangkan itu. Dalam 1 detik ada terjadi 50 ketikan. Hal ini berarti suatu ketikan memerlukan waktu 0,02 detik. Dari mana itu? Kalau 50 ketikan dalam 1 detik, berarti satu ketikan berapa detik? Nah, ini dia ya. 0,02. Alat ini juga dilengkapi dengan troli, yaitu kereta dinamik, papan luncur, dan pita rekaman. Nah, coba lihat anak-anak. Inilah ticker timer. Kalau kita sebenarnya sudah sekolah, ya di laboratorium kita ada ini, ticker timer ini. Seperti ini bentuknya, ya. Oke. Jenis gerakan benda dapat dilihat dari pita rekaman. Benda bergerak lurus beraturan akan menghasilkan tanda ketikan yang jaraknya selalu sama dalam selang waktu tertentu. Nah, kemarin sebenarnya sudah Ibu tunjukkan ini sedikit ya. Jarak ketikan ticker timer pada GLB itu sama. Ya, sama, nggak ada yang berbeda ini sama jaraknya. Inilah menandakan GLB. Kenapa? Karena kecepatannya atau kelajuannya adalah konstan. Nah, kemudian benda yang dipercepat akan menghasilkan tanda ketikan yang jaraknya semakin besar dan perubahannya secara teratur. Sebaliknya, apabila dihasilkan tanda ketikan semakin kecil, berarti benda melakukan gerak diperlambat. Nah, kita mulai dari sini. Kalau ada dikatakan seperti ini, nah, dibuat dalam gambar arah gerak, berarti bendanya bergerak ke kanan. Berarti mulainya dari sini. Nah, kita lihat jarak ketikannya makin bagaimana, nak? Makin jauh, berarti makin lebar. Berarti disebutlah dia GLBB dipercepat. Ya. Sedangkan kalau seperti ini, jaraknya dulu jauh, rupanya langsung ya, ini dekat, berarti diperlambat. Oke, itu untuk ticker timer. Baik. Saya pikir untuk GLB dan GLBB ya, itu yang perlu kita bahas kembali ya. Oke, ini contohnya. Benda-benda di alam semesta banyak melakukan gerak lurus beraturan, seperti gerak planet-planet mengelilingi matahari. Ya. Sedangkan untuk GLBB itu gerak jatuh bebas, gerak seorang penerjun payung, gerak mobil dalam balapan mobil, gerak sebutir peluru yang ditembakkan oleh pemburu. Oke, tugasmu, pertanda kamu memahami apa yang Ibu jelaskan tadi adalah yang pertama ini. Oke, ini untuk GLB. Bus Transjakarta melaju dengan kecepatan konstan 108 km per jam selama 2 jam. Tentukan jarak yang ditempuhnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pesawat tempur F-16 melintas di udara dengan kecepatan tetap 216 km per jam. Menempuh jarak 500 meter. Berapakah waktu yang dibutuhkannya? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, 2 buah mobil A dan B mula-mula terpisah sejauh 500 meter.
bergerak dengan kecepatan konstan masing-masing 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Hitung kapan dan di mana mobil A berpapasan. Oke? Jelas soalnya ya? Baik. Untuk yang nomor 4. Nih. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Direm, sehingga kecepatannya berkurang secara teratur menjadi 18 km per jam dalam waktu 5 detik. Berapa jarak yang ditempuh selama detik ke-5? Ya. Yang kedua, sebuah benda yang mula-mula diam diberi gaya F sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per sekon dan jarak yang ditempuh 15 meter. Hitung lama waktu benda tersebut diberi gaya F. Oke, ada berapa tugas kita? Ada 5 soal. Nah, ini silahkan dikerjakan, dikumpulkan, ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, karena ini ada 5 soal. Maka tugas kamu hari ini membuat catatan, ya, kamu catat yang ibu berikan tadi, tambahi di catatanmu, dan contoh-contoh soalnya silahkan dicatat, ya. Kemudian soalnya ini ditulis di buku tugas, kemudian minggu depan paling lambat. Ingat ya, siapa yang paling cepat mengumpulkan, kalau hari ini selesai, boleh. Tentu ada nilai plusnya. Ya, kalau ibu buat batas akhir bukan berarti di situ dikumpul paling lama dikumpul ya, tidak. Tapi siapa yang lebih cepat pasti ada nilai tambahnya. Oke? Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan kamu paham dan silahkan diulang-ulang. Ingat ya, belajar itu bukan instan, tapi proses. Semakin kamu rajin mengulangi, maka semakin ingat dan paham tentang materi tersebut. Oke, salam sehat dan terima kasih.